Shalom saudara. Sepanjang per-YouTuban saya, baru kemarin saya bahas tentang perpuluhan. Saya mengutip khotbah dari pendeta Jimmy Pardede, dan benar ya, langsung berbagai komentar kebencian, kemarahan, komentar negatif ditembak hancur-hancuran kepada saya. Termasuk salah satunya di Facebook. Itu ada akun satire ya yang anonim yang mengupload video khotbah pendeta Jimmy Pardede. Kemudian saya komentar menanggapi, dan wah, saya langsung dihajar. Ini akun Hidung Jemaat ini ya, ini dia itu membuat akun satire bukan karena mencintai kebenaran, tapi karena semata-mata hanya benci kepada nabi-nabi palsu ya. Saya itu selalu ingatkan teman-teman, kita tidak boleh melayani berdasarkan kebencian. Kalau saya menyatakan nabi palsu penyesat, itu bukan karena saya benci mereka, tapi karena saya cinta domba-domba Tuhan. Artinya kita harus berpihak pada kebenaran. Dan Hidung Jemaat ini dan beserta seluruh pengikutnya itu sangat amat benci ketika saya atau ada pendeta berbicara perpuluhan, sekalipun ternyata pendeta itu bersama gerejanya mengelola perpuluhan dengan baik. Dan sebenarnya saudara, saya akui dan saya sadari, berbicara persepuluhan adalah sesuatu yang sangat menarik. Dulu persepuluhan itu sangat menarik. Menarik untuk dibahas oleh pendeta-pendeta palsu, karena itu memperkaya mereka, dan juga menarik untuk didengar oleh jemaat Kristen pendeta palsu, karena itu merupakan bisnis investasi. Berikan perpuluhan, maka pekerjaan dan bisnis-bisnis Anda semuanya akan semakin diberkati. Bukan hanya bisnis saudara, tapi juga bahkan masalah pergumulan yang sedang dialami ketika kamu berikan perpuluhan itu akan beres. Apapun masalahmu, persepuluhan solusinya. Itu memang menarik dulu. Dan sebenarnya di gereja-gereja Injili, gereja-gereja yang sejati, juga ada praktik persembahan perpuluhan dari dulu. Hanya saja berbeda persepsinya dengan yang tadi. Kalau di gereja-gereja palsu, perpuluhan itu sangat menarik untuk dibahas oleh pendeta palsu dan sangat menarik untuk didengar oleh jemaat Kristen palsu ya, karena menjanjikan sesuatu. Di gereja-gereja Injili, gereja-gereja Protestan Reformasi, perpuluhan diajarkan hanyalah 10% dari penghasilan kita untuk kita kembalikan kepada Tuhan di rumah gereja, dan itu tidak akan memperkaya pendeta. Karena apa? Itu uangnya dikelola secara terbuka oleh bendahara jemaat yang dipilih melalui sidang yang patut. Nah, kemudian semua tentang perpuluhan kini menjadi nggak menarik dan seringkali mendatangkan amarah bagi para pendengar khotbah tentang persepuluhan. Kenapa bisa demikian? Jawabannya ada beberapa faktor. Yang pertama, banyaknya skandal pendeta-pendeta yang menjadi kaya raya dan menunjukkan hidup yang hedon dari hasil perpuluhan. Ini membuat orang Kristen menjadi skeptis dan mulai sadar bahwa persembahan mereka nggak dikelola dengan baik dan hanya memperkaya pendeta semata-mata. Yang kedua, faktornya adalah karena munculnya banyak apologet Kristen yang mengkritik, membongkar para pendeta palsu yang hidup hedon ini, yang salah mempergunakan uang persembahan semata-mata hanya untuk memperkaya diri dan keluarga mereka, atau kroni-kroninya sesama pendeta di sinode. Yang ketiga, faktornya juga adalah kemunculan internet, membuat kritikan apologet Kristen menyebar dengan cepat dan akhirnya merubah wajah praktik dan ajaran tentang persepuluhan itu sendiri, khususnya di gereja-gereja Injili Protestan Reformasi yang sistem keuangan jemaatnya sangat terbuka dan transparan. Tadinya perpuluhan adalah satu praktik yang wajar, alkitabiah, dan orang tidak keberatan untuk menjalankan itu. Malahan orang senang dapat berbagian secara rutin di dalam pelayanan gereja melalui uang mereka. Kini mereka semua tersugesti, tercuci otak, tergeneralisir bahwa ketika pendeta bicara perpuluhan itu pasti busuk. Bahkan mereka mulai mencap perpuluhan adalah ajaran sesat. Dan ini perlu saya perbaiki saudara.
Saudara-saudara, apa yang membuat kita menjalankan suatu praktik dalam sebuah pelayanan gereja? Dan apa yang membuat kita menjalankan itu dengan sukacita dan menjadi sebuah keharusan? Ya benar, dasar Alkitabnya. Bukan sekedar ada perintahnya, tapi ada dasarnya. Ada banyak kegiatan iman kita yang kita lakukan di gereja, di pelayanan kita, tanpa ada perintah eksplisit, tapi kita lakukan karena alasan teologis. Misalnya ibadah di hari Minggu. Menurut tradisi Yahudi, ibadah yang benar adalah hari Sabat, hari Sabtu. Tapi kemudian kenapa kita beribadah di hari Minggu? Tidak ada perintah sama sekali kalau beribadah itu di hari Minggu, baik dari Tuhan Yesus maupun dari para rasul. Tidak ada perintah bahwa ibadah harus dilaksanakan pada hari Minggu. Tapi kenapa kita melakukannya? Sekalipun gak ada perintah untuk hari ibadah dirubah. Jawabannya karena ada fakta Alkitabiah bahwa Yesus bangkit di hari Minggu, dan Yesus selalu menampakkan diri kepada murid-muridnya setiap hari Minggu. Dan orang Kristen tidak lagi melaksanakan Sabat seperti itu. Pada intinya kita beribadah di hari Minggu bukan karena suatu perintah yang eksplisit kan, tapi karena alasan teologis. Bukan hanya Sabat, termasuk juga hari raya Natal misalnya. Sejak kapan ada perintah eksplisit untuk orang Kristen merayakan hari Natal? Nggak ada. Kitab-kitab Injil hanya mengisahkan ada kelahiran Yesus. Tapi di mana ada perintah untuk kita merayakan hari Natal? Silakan cari di PL dan di PB, di mana ada orang memerintahkan atau ada rasul memerintahkan untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Tapi kenapa kita lakukan? Dan bahkan seperti menjadi keharusan. Itu karena sebagai ekspresi iman kita. Dan itu nggak dosa, malah itu semakin menambah rasa cinta dan kasih kita kepada Tuhan ketika kita mengingat dan mengenang besar kasih-Nya yang mau datang ke dunia. Nah, jadi kita bisa simpulkan untuk saat ini, suatu ajaran praktik yang kita lakukan sebagai orang Kristen tidak semata-mata berdasar pada perintah eksplisit, tapi juga berdasar pada alasan teologis yang alkitabiah. Lalu, bagaimana dengan perpuluhan? Nah, perpuluhan dalam Perjanjian Lama sangat banyak teksnya bagi umat Israel. Di dalam Perjanjian Baru ada teksnya, dan saya akan jelaskan teksnya. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Sama dengan Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dalam kedua ayat ini, Yesus mengkritik ahli Taurat dan Farisi yang gemar memberi persepuluhan, tapi dalam hidup mereka tidak memiliki belas kasihan. Malah mereka telah mengembangkan ajaran perpuluhan, bahkan penagihan dari hasil buah-buah yang paling kecil. Mereka memberi agar jemaat juga mau memberi, bahkan yang miskin juga. Jadi motivasi mereka tidak benar. Dalam bacaan ini, Yesus bukan sedang mengatakan tidak usah perpuluhan, tapi Yesus menyayangkan jika praktik itu dilakukan dengan motivasi yang salah, serta jenis perpuluhan yang sudah diperluas, bahkan hasil dari buah-buahan yang paling kecil. Padahal perpuluhan menurut Alkitab dijelaskan dalam Kamus Hak, itu merupakan pajak untuk raja dalam pertama Samuel 8 ayat 15-17, atau pada bait kudus untuk nafkah penghidupan para imam dan kaum Lewi dalam Kejadian 14 ayat 20 dan pasal 28 ayat 22. Dasar pajak kultis adalah pandangan bahwa Allah itu pemilik segala tanah. Corak dan besarnya pajak bisa berubah. Buah-buahan berbiji dan buah-buahan pohon seperti gandum, air anggur yang belum beragi, minyak dan anggur dalam Ulangan 12 ayat 6, 11 dan 17. Begitu juga ternak dalam 2 Tawarik 31 ayat 6. Sebagai pengganti bisa diserahkan pajak uang yang sesuai nilainya dalam Ulangan 14 ayat 22 sampai 27. Lalu kaum Farisi memperluas wajib perpuluhan sampai pada buah-buahan yang paling kecil dalam Matius 23 tadi. Pada zaman PB orang mengenal 3 macam perpuluhan. Perpuluhan pertama, perpuluhan kedua, dan perpuluhan bagi fakir miskin. Dalam Ibrani 7, perpuluhan menjadi praktik yang dipakai untuk menegaskan tentang Kristus adalah imam yang sempurna, yang meskipun dalam tradisinya hanya dari keturunan Harun yang bisa menjadi imam,
Yesus bisa menjadi imam karena berkait fakta Melkisedek. Dan alasan kenapa perpuluhan disinggung adalah karena perpuluhan merupakan suatu persembahan yang sangat fundamental dalam tradisi Yahudi. Orang Kristen awal, khususnya Yahudi, memiliki kebingungan tentang bagaimana dengan perpuluhan. Terjadi kebingungan apakah mereka perlu memberikan perpuluhan kepada Kristus. Bukankah dia bukan keturunan Lewi, bahkan dia bukan keturunan Harun? Yang mana kita tahu perpuluhan hanya dikhususkan untuk orang Lewi dan para imam yang notabene adalah keturunan Harun. Nah, karena fundamentalnya perihal perpuluhan dalam tradisi orang Yahudi dan karena fakta keimamatan ini, maka penulis kitab Ibrani menegaskan keimamatan Yesus berkait dengan perpuluhan. Pada intinya, Ibrani pasal 7 tidak sedang melarang orang Kristen memberikan perpuluhan kepada Kristus, tapi malah sedang menegaskan bahwa Kristus pun layak menerima hak-hak yang diterima oleh para imam. Tentu di dalamnya adalah perpuluhan. Dan saudara-saudara, sekarang kita menyadari persepuluhan dari perjanjian lama menjadi alat untuk operasional bait Allah. Dalam PB memang tidak ada teks yang memerintahkan persepuluhan, tapi malah yang ada itu adalah teks yang mengkukuhkan bahwa Kristus layak menerima penghormatan sebagai imam. Dan kita tidak bisa mengatakan, oh kan saya bukan orang Israel, kenapa saya harus memberikan perpuluhan? Siapa juga yang menyuruh Anda memberi persepuluhan di bait Allah persis seperti orang Israel? Sekarang persepuluhan itu kita serahkan kepada Kristus, yaitu gereja. Ingat, gereja adalah tubuh Kristus, dan Kristuslah bait Allah yang sejati. Yesus pernah berkata, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Secara teologis, Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah bait Allah, dan gereja yang merupakan anggota tubuh Kristus yang adalah bait Allah yang sejati menjadi tempat yang tepat untuk kita kaum Israel secara rohani, imamat rajani, keturunan Abraham oleh karena percaya kepada Yesus. Kita memberikan perpuluhan kita di gereja itu. Alkitab mengatakan orang percaya menjadi umat yang imamat rajani. Jadi jika Anda mengatakan Anda orang Kristen, maka Anda secara rohani telah menjadi keturunan Abraham. Anda adalah Israel secara rohani. Dalam ajaran Calvin, gereja terbagi dalam 2 hakikat, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan adalah yang paling penting, tapi bukan berarti yang kelihatan itu menjadi sirna. Sama seperti baptis, yang membuat kita disucikan itu adalah Roh Kudus, tapi bukan berarti kita nggak perlu melaksanakan simbolisasi menggunakan air, bukan? Demikian juga persepuluhan. Secara rohani kita menemukan kegenapannya di dalam Kristus, dan kita dengan kesadaran akan pentingnya perintah ini yang secara Alkitabnya jelas, secara kegunaannya jelas untuk pelayanan, secara teologisnya jelas sebagai persembahan syukur atas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kita menolak ini dengan kebencian? Saudara-saudara, mungkin penjelasan saya ini dapat dipakai oleh para pendeta-pendeta palsu untuk supaya jemaat pendeta palsu juga dapat diyakinkan untuk menyerahkan persepuluhan mereka yang kemudian hanya dikelola oleh keluarga pendeta dan dipakai secara serampangan dan tidak bertanggung jawab. Maka dalam penjelasan ini saya harus tegaskan, kalian jemaat yang mau memberikan perpuluhan, pastikan beberapa hal ini sebelum memberikan perpuluhan. Yang pertama, gereja itu memiliki bendahara yang terpilih oleh sidang yang patut, oleh sidang jemaat. Yang kedua, gereja itu melaporkan catatan perpuluhannya tiap bulan, berapa yang masuk dan berapa yang keluar, dan untuk keperluan apa ketika keluar. Kalian juga jemaat hendaknya memiliki catatan pribadi setiap kali memberi persepuluhan di gereja. Itu juga berguna untuk menghitung pendapatan kalian, kan? Untuk supaya tahu berapa jumlah perpuluhan yang harus kalian berikan. Yang ketiga, perpuluhan Anda tidak harus dalam bentuk uang. Jika pendeta mengatakan perpuluhan harus bentuk uang, maka jangan berikan perpuluhan di gereja itu. Anda bisa kasih perpuluhan dalam bentuk hasil panen jika memang Anda adalah seorang petani. Yang keempat, gereja harus mendata dengan baik pekerjaan Anda apa, penghasilan kotor per bulan Anda berapa, dan jumlah perpuluhan yang harusnya Anda berikan berapa tiap bulannya. Dan ada pengecualian yang jelas baik dari pihak administrasi gereja maupun jemaat tentang tidak memberi perpuluhan dalam bulan tertentu kalau ada satu alasan yang jelas. Misalnya tiba-tiba pendapatan menurun, atau ada keperluan mendadak yang sangat penting, misalnya ada keluarga yang lagi sakit atau meninggal, sehingga perpuluhan kalian itu nggak bisa lagi diberikan karena berhubung ada keadaan tertentu, atau harus memberi kepada keluarga atau sudah terlebih dahulu diberikan kepada fakir miskin.
dan lain sebagainya, yang mana itu menjadi pengecualian yang gereja utarakan untuk saudara boleh tidak berikan perpuluhan dalam bulan tertentu jika terjadi hal-hal demikian. Dan jemaat harus jujur, jangan sampai nggak ada masalah diada-adain ya, supaya lari dari tanggung jawab memberi perpuluhan. Ingat, perpuluhan Anda bukan untuk pendeta palsu, tapi untuk gereja, untuk para pelayan yang setia, yang jujur, yang bekerja dengan tidak hentinya untuk membina rohanimu. Alkitab dengan berkali-kali mengatakan supaya kita jangan memberenggus mulut lembu yang menyirik. Saudara-saudara, pada akhirnya ya, perpuluhan bukanlah sebuah hal yang kalau tidak dilakukan maka masuk neraka, tidak. Tapi perpuluhan merupakan satu praktik yang memiliki landasan Alkitab yang jelas dan punya kegunaan yang baik untuk operasional gereja. Kalau saudara-saudara katakan bahwa Tuhan tidak hanya menuntut 10%, tapi seluruh milik kita, ya silakan Anda jalankan itu. Saat terima gaji saudara langsung diberikan ke gereja semuanya. Juga termasuk jual seluruh harta rumah, mobil, semuanya dan kasih ke gereja. Kan kalian bilang yang Tuhan tuntut seluruh hidup kan? Ya udah, jadi misionaris aja kalian sekarang. Hanya pakaian di badan, langsung pergi. Pergi kalian ke Pulau Sentinel di India. Semua harta kalian jual dan kasih ke gereja aja. Atau kalau kalian bilang, oh seluruh hidup itu artinya seluruh hati kita, biar bukan 10%, tapi hati kita harus tulus. Matamu, gaji 5 juta, persembahan 10.000. Lalu bilang ini sepenuh hati. Iya, itu sepenuh hati. Dari hati orang yang memang tidak peduli dengan gereja, hanya peduli diri sendiri. Padahal Tuhan sudah berikan dia pekerjaan. Tuhan sudah kasih pekerjaan, kasih berkat. Sekarang Tuhan kasih kesempatan untuk kita berbagian dengan hanya menuntut 10% untuk baitnya, untuk gerejanya. Mau berdalih macam-macam yang akhirnya tidak punya argumen, malah hanyalah mencari-cari cara untuk bebas dari kesetiaan berbagian dalam pekerjaan Tuhan dalam hal keuangan di gereja. Saudara-saudara, sadarlah. Ya, kalau kalian bilang begini, emang Tuhan butuh uang kita, lalu kenapa Tuhan minta Israel kasih perpuluhan? Kenapa? Lewat perpuluhan Anda berkomitmen, setia, belajar untuk tekun dalam memberi, dalam keuangan, dalam mengatur keuangan di hadapan Tuhan. Anda berjanji Tuhan 10% untuk rumahmu, bukan untuk pendeta yang korup, bukan, untuk gereja yang benar. Ya, saudara sadarlah, jangan benci praktik persepuluhan dari gereja yang benar pengelolaan keuangannya. Benci saja jika tidak benar, tapi jika benar, jalankan itu dengan penuh syukur, karena itu adalah kesempatan untuk kalian berbagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Ya, kalian janganlah sama dengan anak kecil yang mengatakan, emang Tuhan pekerjaannya butuh uang? Masa enggak? Astaga, orang-orang ini udah buta mata kalian ya. Sekali lagi ya, admin-admin seperti hidung jemaat ini yang benci perpuluhan, yang bahkan gereja yang benar, yang bendaharanya benar, yang pengelolaannya jelas, dibenci. Jadi dia bukan lagi benci kepada para pendeta yang korup, dia sudah benci ajarannya. Ini ibarat kadrun, saudara. Kalian tahu kadrun? Ya, ketika banyak orang pencuri emas begitu, pencuri emas, bukannya dididik supaya emas itu dijaga dengan baik, malah diharamkan emasnya. Stop pakai emas. Ini kan bodoh namanya kan? Ya, ajaran persepuluhan itu jelas di Alkitab. Ada ayatnya, ada perintahnya bahkan. Ya, kegenapannya kita berikan kepada Kristus sekarang. Ya, masa kita mau tentang ajaran itu? Hati-hati saudara ya, jangan salah benci ajaran saudara. Jangan salah benci ajaran. Persepuluhan itu ajaran Alkitabiah yang seringkali dipakai dengan jahat oleh para pendeta palsu. Tapi kalau pendeta benar harus kita berikan dong. Ya, bukan ke pendetanya, tapi ke gereja yang dimana pendeta itu melayani. Dia belajar setiap hari, tiap malam gali firman untuk dibagikan kepada kalian. Dia hanya memberi diri untuk melayani. Sekarang dia bingung, penghasilan di gereja gak jelas kan? Karena kalian gak punya komitmen. Gak punya komitmen untuk 10% dari pendapatan untuk didata oleh gereja, yang akhirnya gereja bisa mengetahui ini akan dibagikan ke pendeta berapa untuk kebutuhannya. Kalau tidak ada persepuluhan, operasional keuangan itu akan sangat tidak jelas perjalanannya bagaimana. Ya, karena orang-orang akan semena-mena memberi. Manusia berdosa kok.
ya kita akan cenderung memikirkan bagaimana kita dulu kan. Ketika Tuhan sudah memberkati, sudah berikan yang terbaik bagi kita, tapi kita mau malas untuk berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Ayo saudara, yang harus dibenci adalah oknum-oknum pendeta yang menggunakan merampok perpuluhan dengan sembarangan. Tapi kalau gereja yang benar, administrasinya jelas, keuangannya jelas diatur, jujur, transparan, itu jangan dibenci saudara, itu berguna untuk kita, ya. Karena lewat gereja itulah kita dibina rohani kita, didoakan oleh pendeta kita, ya. Oke teman-teman, please ya, Tuhan memberkati. Shalom.